Hutama Karya garap 2 proyek baru di IKN senilai 1,1 triliun rupiah. PT Hutama Karya, Persero, memperoleh 2 kontrak proyek baru dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 1,1 triliun rupiah. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, perolehan 2 proyek tersebut terkait pembangunan konstruksi sarana prasarana pemerintahan IB dan jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara, KIP-IKN. Untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan IB ini merupakan pembangunan terintegrasi yang akan menunjang kawasan Istana Kepresidenan, sementara proyek jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 KIP-IKN ini singkatnya berfungsi untuk mengalirkan limbah ke tempat pemrosesan dengan efisien, ujar Tjahjo. Tjahjo menjelaskan proyek tersebut dilakukan dengan skema KSO, kerjasama operasi. Proyek sarana prasarana pemerintahan IB Hutama Karya digarap melalui proyek KSO bersama Adikarya dan Penta dengan nilai investasi mencapai 711,3 miliar rupiah. Sementara untuk konstruksi pembangunan melalui KSO Hutama Karya dan Wika atas proyek jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 KIP-IKN memiliki nilai investasi sebesar 435,4 miliar rupiah. Tjahjo mengungkapkan proyek sarana prasarana pemerintahan IB dengan luas 11,04 ha, nantinya akan dibangun beragam fasilitas meliputi pavilion presiden, gazebo, gedung masjid kepresidenan beserta kawasannya dengan target penyelesaian di akhir 2024. Selanjutnya, lingkup pekerjaan pada proyek jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 KIP-IKN meliputi pembangunan jaringan perpipaan air limbah domestik mulai dari inspection chamber, IC, persil sampai pada inlet pit di bangunan IPAL. Penggarapan proyek jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 KIP-IKN dilakukan dengan metode galian terbuka, jacking maupun horizontal directional drilling, HDD, atau sistem pemasangan pipa tanpa galian tanah. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2025. Melalui perolehan kontrak kedua proyek ini, menurut Tjahjo, Hutama Karya optimistis menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditentukan, hal ini didukung dengan penggunaan konstruksi digital. Melalui transformasi digital yang dilakukan perusahaan utamanya dalam proses konstruksi, maka kami optimistis proyek yang digarap rampung tepat waktu dengan mutu yang baik, kata Tjahjo. Hutama Karya menggarap sejumlah proyek di IKN Nusantara seperti gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 2, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 2, jalan tol IKN segmen 3 Karangjoang, KKT Karyangau, dan pembangunan pelindung tumbukan kapal, fender, dan bangunan pelengkap jembatan Pulau Balang. Selain itu, Hutama Karya juga melakukan penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di proyek jalan tol IKN segmen 3 Karangjoang, KKT Karyangau sebagai dukungan pembangunan IKN Nusantara dengan konsep Future Smart Forest City, serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Pertamina Patra Niaga penuhi kebutuhan bahan bakar PUPR bangun IKN. PT Pertamina Patra Niaga siap memenuhi kebutuhan bahan bakar dan produk pendukung lainnya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Peran Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan energi bagi proses pembangunan IKN yang dikelola oleh Kementerian PUPR menjadi sangat penting untuk kelancaran proses konstruksi infrastruktur, kata Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Pertamina Patra Niaga, diwakili Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusmaya telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, yang juga disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah, pada Kamis 16 November.
Maya mengatakan pihaknya siap dan berkomitmen menjamin kebutuhan energi yang dibutuhkan seluruh kontraktor untuk pengoperasian alat-alat konstruksi. Selain bahan bakar minyak, Pertamina Patraniaga juga siap menyediakan kebutuhan produk lain seperti pelumas, aspal, dan petrokimia lainnya serta penyediaan BBM low sulfur yang mendukung environmental, social dan governance (ESG) partnership. Maya juga mengatakan sarana dan fasilitas Pertamina Patraniaga di Kalimantan Timur telah disiagakan sebagai titik pasokan utama bahan bakar untuk pembangunan IKN sehingga proses distribusi energi bisa berjalan dengan baik. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung pembangunan IKN. Harapannya dengan adanya jaminan suplai energi ini, proses pembangunan infrastruktur dasar tahap awal IKN dapat berjalan lancar, dan kontraktor juga tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhan bakar peralatannya, ujar Maya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR memiliki mandat untuk membangun infrastruktur dasar IKN. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur dasar telah mencapai lebih dari 55% dan Kementerian PUPR akan mengawal proses pembangunan ini hingga tuntas. Kementerian PUPR akan memastikan dan melakukan percepatan penyelesaian pembangunan ini hingga tahun 2024. Dengan dukungan jaminan bahan bakar yang kita tanda tangani hari ini akan mendukung proses percepatan pembangunan sekaligus memberikan keyakinan bahwa tugas pembangunan infrastruktur dasar bisa diselesaikan tepat pada waktunya, kata Zainal. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan proses pembangunan infrastruktur dasar sangat membutuhkan jaminan suplai energi bagi peralatan yang dioperasikan di tahap awal 2022 hingga 2024. Menurutnya, setiap bulan diperlukan sekitar 4 juta liter bahan bakar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar ini. Disinilah pentingnya kerjasama dengan Pertamina Patraniaga. Jaminan rantai pasok bahan bakar dapat mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, bendungan, gedung dan perumahan, dan segala bangunan dasar yang sifatnya memenuhi kesiapan sebuah kawasan baru, kata Danis. Jokowi, mungkin IKN baru selesai 15 atau 20 tahun yang akan datang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kemungkinan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur baru akan rampung pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Jokowi ketika menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, AS, pada Rabu, 15 November 2023, waktu setempat. Awalnya, Jokowi menjelaskan perkembangan pembangunan IKN yang berbasis hutan kota. Ia menyebut kawasan IKN nantinya sebanyak 70% wilayahnya merupakan area hijau atau hutan. Energi yang dipakai di IKN tersebut, kata dia, nantinya akan menggunakan energi matahari dan hidro. Jokowi menuturkan saat akan membangun IKN Nusantara, yang pertama kali dibangun adalah Nursery Center dan Botanical Center yang memiliki kapasitas 15 juta bibit pohon per tahunnya. Bibit pohon itu akan ditanam di IKN dan Pulau Kalimantan. Menurutnya, pembangunan berbasis hutan kota tersebut merupakan ruang pamer atau showcase dari transformasi Indonesia. Inilah showcase transformasi Indonesia, kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 16 November. Jokowi kemudian menyampaikan rencananya yang akan merayakan Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara pada tahun depan atau 2024 meskipun pembangunannya belum rampung. Alasannya, kata mantan wali kota Solo itu, untuk menunjukkan bahwa Indonesia kini telah memiliki ibu kota baru. Tahun depan Indonesia berencana akan merayakan Hari Kemerdekaan di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru, ucap pria yang punya latar belakang pengusaha meubel itu.
Walaupun demikian, ia mengatakan pembangunan IKN Nusantara mungkin baru akan selesai 15-20 tahun mendatang. Meskipun mungkin selesainya ibu kota, IKN, ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang, ujar Jokowi. Jokowi kemudian mengajak para mahasiswa Stanford University untuk bisa datang ke IKN melihat seperti apa perkembangan pembangunan di sana. Saya kira mungkin akan menjadi sebuah ide yang baik, ide yang seru jika mahasiswa Stanford University melakukan studi tur ke Nusantara untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya, tutur Jokowi. Nanti mungkin di sana bisa melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah Green City. Jokowi selaku kepala negara pun menawarkan diri untuk menjadi pemandu jika pihak Stanford University hendak datang ke IKN. Terlebih, sambil berkelakar dirinya menyebut sebagai alumni jurusan kehutanan, maka bersedia menjadi tour guide. Saya ini lulusan kehutanan. Saya ini lulusan kehutanan. Jadi jika nanti dibutuhkan, saya bisa menjadi guidenya. Kalau ada yang tertarik silahkan tunjuk jari, papar Jokowi. Karena saya memang sudah mendengar bahwa Stanford University akan membangun kemitraan dengan otorita IKN di bidang pengembangan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan.